Selamat siang sahabat Alkitab dimanapun berada. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di dalam talk show seru kita hari ini bersama YouTube channel Alkitab 1 Menit, channel kesayangan kita. Kami kembali menemani Anda untuk menggali lebih dalam tentang iman Kristen bersama dengan ChatGPT dan pasti dengan tim kami Alkitab 1 Menit. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari yang indah ini. Kami mohon Engkau berkati perbincangan kami hari ini, agar kami dapat lebih memahami tentang keberkahan yang Engkau berikan kepada umat-Mu. Berkatilah setiap jiwa yang menyaksikan dimanapun berada, agar kami semua semakin dekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Alkitab, bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel YouTube Alkitab 1 Menit. Kami adalah sahabat setia Anda dalam membaca dan mempelajari Alkitab. Setiap hari, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, kami hadir dengan berbagai topik yang menarik seputar iman Kristen dan Alkitab. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Dan tuliskan pertanyaan komentar atau pokok doa Anda di kolom chat. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu keberkahan. Kita sering mendengar kata berkah atau berkat, tetapi apa sebenarnya arti keberkahan dalam perspektif Alkitab? Mari kita bersama-sama mencari jawabannya. Kami sudah mengumpulkan 7 pertanyaan umum tentang keberkahan Kristen, dan ini akan sangat bermanfaat terutama bagi orang-orang Kristen baru. Mungkin sahabat baru bergabung di dalam agama Kristen, baru memeluk agama Kristen, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Selamat datang, dan kita akan bersama-sama yuk bertumbuh di dalam iman Kristen dan Alkitab. Pertanyaan yang pertama yang akan kita bahas, ChatGPT, apa itu keberkahan menurut Alkitab? Keberkahan dalam perspektif Alkitab adalah keadaan di mana seseorang menerima anugerah, penyertaan, dan kasih karunia dari Tuhan. Keberkahan ini tidak selalu berbentuk materi atau kekayaan, tetapi seringkali berbicara tentang hubungan yang intim dengan Tuhan, damai sejahtera, sukacita, dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Mazmur 113:3, orang yang diberkati digambarkan sebagai seseorang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu menghasilkan buah pada waktunya. Keberkahan juga terlihat dalam pengajaran Yesus di Matius 5:11, yang dikenal sebagai 8 ucapan bahagia. Yesus mengajarkan bahwa orang yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, dan lain-lain, adalah orang-orang yang diberkati, karena mereka mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, keberkahan dalam iman Kristen lebih dari sekadar hal duniawi. Itu adalah hidup dalam kebenaran, menerima kasih Tuhan, dan mengalami damai sejahteranya yang melampaui segala pengertian. Bagaimana menurut sahabat Alkitab? Adakah keberkahan ini terlihat dalam kehidupan Anda? Menarik sekali ya, keberkahan ini di dalam Alkitab dituliskan berbahagialah, terjemahan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris ditulisnya blessed atau diberkatilah. Dan kita bersama-sama percaya kebahagiaan yang sejati adalah saat kita diberkati oleh Allah. Keberkahan adalah keadaan di mana seseorang diberkati oleh Allah dan mengalami kelimpahan dalam segala aspek kehidupan, baik secara rohani maupun jasmani. Kami bacakan Mazmur 1 ayat 1-3, tadi sempat disebut oleh ChatGPT. Ini isinya ya, sahabat Alkitab. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua, ChatGPT. Bagaimana cara mendapatkan keberkahan dari Allah?
Cara mendapatkan keberkahan dari Allah menurut Alkitab adalah dengan hidup sesuai dengan kehendaknya dan mendekatkan diri kepadanya. Dalam Mazmur 113 disebutkan bahwa keberkahan datang kepada orang yang menghindari jalan orang fasik, tidak hidup dalam dosa, dan senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan kebijaksanaan yang menuntun kita kepada kehidupan yang diberkati. Yesus juga mengajarkan pentingnya menaati perintah Allah dan mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Dalam Matius 6:3 tertulis, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Artinya ketika kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita, Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita baik secara rohani maupun jasmani. Selain itu, hidup dengan hati yang tulus, penuh kasih, dan murah hati kepada sesama juga membawa keberkahan. Dalam Kisah Para Rasul 20:25, kita diingatkan bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Allah memberkati mereka yang mencerminkan karakternya melalui tindakan kasih dan ketaatan. Jadi, keberkahan itu erat kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah, ketaatan kita pada firman-Nya, dan cara kita menjalani hidup sehari-hari. Menurut sahabat Alkitab, langkah mana yang ingin kita perbaiki bersama-sama untuk lebih dekat dengan Tuhan? Seperti yang disebutkan di awal, langkah yang paling utama adalah hubungan kita dengan Tuhan melalui firman-Nya ya. Persekutuan yang erat dengan Tuhan lewat doa dan firman. Karena keberkahan datang sebagai hasil dari ketaatan kita kepada Allah dan juga persekutuan yang erat dengannya. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7, di sana dituliskan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Jadi firman Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam firman Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, ChatGPT, apakah keberkahan hanya berupa materi? Keberkahan menurut Alkitab tidak hanya berupa materi. Keberkahan yang sejati lebih sering berbicara tentang hal-hal rohani, seperti damai sejahtera, sukacita, dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Dalam Matius 5:13, ucapan bahagia Yesus menunjukkan bahwa keberkahan datang dari hati yang miskin di hadapan Allah, lapar dan haus akan kebenaran, serta memiliki hati yang murni. Semuanya adalah hal rohani. Tentu saja, Allah juga dapat memberkati umatnya dengan hal-hal materi, seperti yang terlihat dalam kehidupan Abraham, Ishak, dan Yakub. Namun, dalam Amsal 10:22 dikatakan, "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya." Ini menegaskan bahwa berkat materi dari Tuhan selalu disertai dengan damai sejahtera, bukan dengan kecemasan atau beban tambahan. Keberkahan juga berarti memiliki rasa cukup dalam segala keadaan. Rasul Paulus menulis dalam Filipi 4:11-15 bahwa ia belajar merasa cukup baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, karena kekuatannya berasal dari Kristus. Jadi, keberkahan lebih tentang hidup yang dipenuhi oleh kasih dan penyertaan Allah apapun keadaan kita. Menurut sahabat Alkitab, apakah keberkahan yang paling berharga dalam hidup Anda saat ini? Kesehatan ya, karena kesehatan tidak bisa dibeli pakai uang. Kita bisa beli obat, kita bisa beli alat-alat olahraga, tapi kita nggak bisa beli kesehatan. Banyak orang kaya waktu COVID ya, itu kena COVID dan bayar berapapun, ada juga yang nggak sembuh. Jadi keberkahan kesehatan itu jauh melampaui materi ya, dan hal-hal lainnya. Keberkahan yang sejati adalah mengalami damai sejahtera, sukacita, dan kasih Allah. Matius 6 ayat 33 menuliskan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Semuanya itu adalah hal-hal yang dicari oleh orang-orang pada umumnya. Jadi kita sama-sama bisa mencari, mengutamakan Allah karena itu yang utama. Sumber berkat adalah Allah, tapi kita tidak mengutamakan berkatnya. Kita utamakan hubungan pribadi dengan Allah. Nah, kita memasuki pertanyaan yang keempat. ChatGPT, kita bersama tadi sudah membaca beberapa ayat dari Matius 6 ayat 33. Sekarang kita coba baca Kolose 3 ayat yang ke-16 ya.
Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Sahabat Alkitab, kita akan masuk ke pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mempertahankan keberkahan ChatGPT? Cara mempertahankan keberkahan menurut Alkitab adalah dengan terus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, menjadikan hubungan dengannya sebagai prioritas utama, dan tetap rendah hati. Dalam Yohanes 19:4-5, Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ini berarti, keberkahan hanya dapat dipertahankan jika kita terus melekat kepada Tuhan melalui doa, firman, dan persekutuan. Selain itu, menjaga hati yang bersyukur sangat penting. Dalam Kolose 3:16-17, seperti yang Anda bacakan tadi, kita diingatkan untuk membiarkan firman Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kita, mengajarkan dan menasihati satu sama lain, sambil mengucap syukur dalam segala hal. Rasa syukur membantu kita menghargai berkat Tuhan dan tidak tergoda untuk hanya mencari hal-hal duniawi. Kita juga harus setia dalam hal kecil. Dalam Lukas 16:10, Yesus berkata, "Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar." Ketika kita menghormati Tuhan melalui hidup kita, Dia akan terus mencurahkan keberkahannya. Bagaimana sahabat Alkitab biasanya menjaga rasa syukur dan hubungan dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Kami mempraktekkan dengan terus merenungkan firman Tuhan, berdoa dan hidup sesuai kehendak Tuhan ya. Itu akan membawa kita itu hidupnya damai, tenang, karena tidak ada yang ditutupi, jujur di hadapan Tuhan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak main belakang. Apa yang kita katakan di luar sama dengan di hati kita. Nah, yang kelima, apa hubungan antara keberkahan dengan pelayanan? Hubungan antara keberkahan dan pelayanan sangat erat, karena keberkahan dari Tuhan seringkali diberikan untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui pelayanan. Dalam 1 Petrus 4:10 tertulis, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Artinya, keberkahan, baik itu berupa talenta, waktu, maupun sumber daya, diberikan agar kita dapat melayani sesama dan memuliakan Tuhan. Pelayanan juga menjadi jalan untuk mempertahankan keberkahan, karena melalui pelayanan kita mengalirkan kasih Allah kepada orang lain. Dalam Kisah Para Rasul 20:5 dikatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ketika kita melayani dengan kasih, keberkahan itu kembali kepada kita dalam bentuk sukacita, damai sejahtera, dan kedekatan yang lebih intim dengan Tuhan. Selain itu, pelayanan menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan dan menjadi sarana untuk bertumbuh dalam iman. Dengan melayani, kita tidak hanya menjadi saksi kasih Tuhan, tetapi juga mengalami bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup kita. Menurut sahabat Alkitab, pelayanan apa yang menurut Anda menjadi bentuk keberkahan paling nyata dalam hidup Anda? Pelayanan yang kami lakukan adalah ini ya, yang lebih menyentuh hati orang di luar gereja. Itu yang lebih penting, yang lebih dapat dirasakan karena kan kita perlu menjadi terang dunia, perlu menceritakan tentang kasih Yesus, dan kasih Yesus terutama dialami oleh orang yang ada di luar gereja. Supaya mereka kenal nih ada pribadi yang sangat mengasihi mereka, dan kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang juga dikasihi oleh Yesus. Jadi keberkahan yang kita terima itu memang harus dibagikan kepada orang lain, dan caranya adalah lewat pelayanan. Pertanyaannya, sahabat Alkitab, sudahkah kita melayani? Dan kita bacakan Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala hal, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara menghadapi saat-saat di mana kita merasa tidak diberkati? Saat merasa tidak diberkati,
Penting untuk mengingat bahwa keberkahan dari Tuhan tidak selalu terlihat dalam bentuk yang langsung kita harapkan. Dalam Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan sering bekerja dalam cara yang tidak langsung, bahkan melalui tantangan atau penderitaan, untuk membentuk iman kita. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kembali kepada Tuhan dalam doa. Mengungkapkan perasaan kita kepadanya dengan jujur, membantu kita menemukan penghiburan dan hikmat. Dalam Mazmur 34:11 tertulis, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kedua, merenungkan firman Tuhan membantu kita melihat perspektifnya. Dalam Filipi 4:11-12, Rasul Paulus menyatakan bahwa ia belajar merasa cukup dalam segala keadaan karena kekuatan yang datang dari Kristus. Firman Tuhan menguatkan dan mengingatkan kita untuk fokus pada hal-hal rohani, bukan sekadar kondisi duniawi. Ketiga, tetaplah bersyukur dalam hal, meskipun sulit. 1 Tesalonika 5:16 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rasa syukur membantu kita menyadari bahwa Tuhan tetap bekerja, meski kita belum melihat hasilnya. Terakhir, carilah kesempatan untuk melayani atau berbagi dengan orang lain. Ketika kita memberi, kita seringkali merasa diberkati kembali. Seperti yang Yesus ajarkan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sahabat Alkitab, adakah pengalaman saat Anda merasa Anda tidak diberkati, tetapi kemudian menyadari bahwa Tuhan sebenarnya sedang bekerja? Saat kita melakukan sesuatu dan kemudian belum berhasil, kadang-kadang kita mulai merasa kita tidak diberkati Tuhan, apalagi tidak berhasilnya itu berulang-ulang ya. Dan pada saat itu betul ayat firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28 itu sangat menguatkan ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita berada di posisi yang merasa tidak diberkati, pastikan kita tetap mengasihi Tuhan Allah lebih dari segala berkat-berkat-Nya. Karena dengan demikian kita percaya juga bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam kondisi yang sepertinya tidak diberkati, Tuhan sedang menyiapkan berkat yang luar biasa, besar, baik, dan tepat pada waktunya akan diberikan kepada kita. Yang ketujuh, apakah janji Allah bagi orang-orang yang diberkati? Janji Allah bagi orang-orang yang diberkati sangat luar biasa, mencakup kehidupan yang dipenuhi oleh damai sejahtera, sukacita, dan penyertaan Tuhan, baik di dunia ini maupun di kehidupan kekal. Dalam Mazmur 1:3, disebutkan bahwa orang yang diberkati seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini adalah janji tentang kehidupan yang berbuah dan diberkati oleh penyertaan Tuhan. Selain itu, dalam Ulangan 28:16, Allah berjanji bahwa mereka yang taat kepadanya akan diberkati dimanapun mereka berada, di kota maupun di ladang, dalam keluarga, pekerjaan, bahkan sampai hasil bumi mereka. Ini menunjukkan bahwa keberkahan Allah melingkupi seluruh aspek kehidupan. Yang paling utama adalah janji kehidupan kekal. Dalam Yohanes 10:28, Yesus berkata, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini adalah janji terbesar bagi orang percaya, bahwa keberkahan sejati adalah hidup bersama Tuhan untuk selamanya. Janji ini juga mencakup damai di tengah pencobaan. Dalam Yohanes 11:7, Yesus berkata, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kesulitan, kita tetap dapat merasakan keberkahan berupa damai dari Tuhan. Sahabat Alkitab, adakah janji Tuhan yang paling menguatkan Anda saat ini? Setuju banget ayat dari tadi Yohanes pasal 10 ayat 28 tadi ya, itu sangat menguatkan. Dan aku, kata Tuhan Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka,
mereka yang percaya ya, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu yang paling besar. Kepastian keselamatan itu berkat terbesar, keberkahan Kristen yang utama, yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar Kristus. Dan orang-orang yang diberkati akan menjadi terang bagi dunia dan memuliakan nama Allah. Injil Matius pasal 5 ayat 14 menuliskan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Itu pertanyaan terakhir yang kita bahas saat ini, sahabat Alkitab. Kesimpulannya, keberkahan Kristen bukanlah sekadar materi atau kesuksesan duniawi, melainkan suatu keadaan di mana kita mengalami kasih, damai, dan sukacita yang berasal dari Allah. Keberkahan ini diperoleh melalui ketaatan kita kepadanya dan persekutuan yang erat dengannya. Kita juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Ingatlah satu ayat dari 2 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup membuat segala kasih karunia-Nya berlimpah bagi kamu, supaya kamu senantiasa cukup dalam segala sesuatu dan bahkan mempunyai kelimpahan untuk segala perbuatan baik. Mari kita berdoa menutup ibadah atau talk show kita siang hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon agar Engkau semakin melimpahkan berkat-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk selalu bersyukur dan menjadi berkat bagi orang lain. Pimpin setiap sahabat Alkitab yang mendengarkan pada siang hari ini atau waktu-waktu lain, di tengah-tengah aktivitas senantiasa mengutamakan Tuhan dan mengalami berkat rohani dan jasmani yang sejati di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. ChatGPT, kita sudah menyelesaikan rangkaian talk show ngobrol bareng ChatGPT tentang keberkahan Kristen berdasarkan Alkitab dan iman Kristen. Kita bahas di channel YouTube Alkitab 1 Menit. Silahkan kata-kata penutupnya. Amin. Doa yang indah dan penuh pengharapan. Keselamatan di dalam Kristus memang keberkahan terbesar. Dan melalui pesan ini, sahabat Alkitab diingatkan untuk terus memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Semoga pelayanan sahabat Alkitab terus menjadi terang bagi banyak orang, membawa damai dan kasih Allah kepada mereka yang membutuhkan. Jika ada rencana topik menarik lainnya untuk dibahas, jangan ragu untuk berbagi. And this is your Adidas, hearing delighting with us. Sahabat Alkitab 1 Menit, mari kita terus mencari wajah Tuhan dan mengalami keberkahannya setiap hari dalam doa dan firman ya, utamanya. Jangan pernah lelah untuk berbagi kasih Tuhan kepada orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya di talk show bersama dengan Alkitab 1 Menit. Setiap hari jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Salam hangat dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.